Ya pemirsa, masih di Dialog Jurnal Siang. Nah, salah satu jenis operasi bedah plastik yang paling umum dilakukan perempuan adalah implan payudara. Implan yang dipasang di dalam payudara terbuat dari silikon gel yang terbuat dari saline water atau sejenis air garam. Nah, berikut adalah efek samping dari implan payudara. Ya kalau tadi kita sempat lihat itu ada efek samping. Nah Mbak Bella sendiri pasti melakukan sesuatu pasti ada efek sampingnya. Nah ada rasa kekhawatiran nggak, takut? Meskipun tadi bilang operasi bedah plastik tidak menakutkan kok. Nah, seperti apa tuh Mbak Bella? Sebelum saya memutuskan untuk operasi itu pendekatannya juga dengan dokter Endrina cukup lama ya, kira-kira 6 bulanan gitu untuk decide saya mau operasi. Dan saya mempelajari, tentunya pasti ada resikonya, tapi selama saya rutin melakukan tes setiap tahun gitu, karena kita nggak operasi implan juga kita tetap harus kontrol. Iya, takutnya kan ada potensi untuk kanker payudara atau apa gitu. Jadi ditambah lagi karena saya ada operasi itu ya saya lebih rutin lagi ya? Gitu, iya. Dan itu juga tergantung gaya hidup kita gitu. Nah iya dok, saat kita sudah ada implan di dalam tubuh kita, nah tadi sempat disebut gaya hidup, pasti itu juga kita harus memperhatikan apa hal-hal yang perlu diperhatikan. Mungkin rokok, mungkin alkohol akan berdampak dengan apa implan yang ada di tubuh kita mungkin? Iya, jadi sebenarnya implan ini risiko jangka panjang yang paling sering terjadi adalah pengerasan ya. Jadi karena terbentuk kapsul jaringan di sekitar implan. Nah itu yang suka membuat keras. Tapi selama yang Bu Bella sampaikan tuh betul, jadi dirawat betul, terus harus rajin masas ya. Pada implan tertentu memang tidak dibutuhkan, tapi rata-rata implan membutuhkan masas payudara secara rutin yang dilakukan biasanya saat mandi ya. Terus yang kedua adalah kalau bisa hindari merokok, karena salah satu komplikasi kapsular kontraktur itu meningkat dengan kebiasaan merokok. Oke, jadi memang harus banyak diperhatikan saat ada benda, kita boleh menyebutnya benda asing saat masuk ke tubuh kita. Nah ini boleh saya lihat tuh. Nah ini kadang belakangan ada yang mengalami pecah kayak seperti tadi juga ada Melinda di seperti itu. Nah sebenarnya kondisinya akan seperti apa saat silikon ini pecah dan ada efek langsung kah gitu, kontan dok? Ya, jadi ini pertanyaan baik sekali ya dan banyak yang ditanya oleh pasien gitu. Implan ini sebenarnya sangat kuat nih, coba lihat diginiin aja dia nggak akan pecah. Di Lindestruk 1 ton ini katanya tidak pecah. Ini saline water itu? Bukan, ini silikon gel. Jadi implan itu ada 2 macam, dia saline water atau silikon gel. Yang paling banyak dipakai di dunia saat ini adalah silikon gel, tapi memang yang untuk bedah plastik ya, bukan yang suntik-suntik tadi, beda. Jadi kalaupun pecah. Yang beda dengan ini? Jadi beda nih, kalau pecah dia highly cohesive gel, jadi ini ya, dok, nih ya? dia akan kayak gitu ya, lengket sedikit, tapi nggak akan kemana-mana. Badan berusaha menutupi dia dengan kapsulnya. Jadi memang kebanyakan kalau memang terjadi kebocoran, terutama implan yang generasi awal itu nggak akan kemana-mana, dia akan stay dalam kapsul. Dan mungkin yang dilihat adalah payudaranya mengeras, terus kadang-kadang perubahan bentuk ya, mungkin seperti beradang atau seperti apa. Tapi memang ada sebagian kecil yang sangat jarang terjadi kalau dia keluar gelnya ke kapsul, keluar dari kapsul tadi. Tindakan pertama jika pasien langsung merasakan ada yang tidak nyaman seperti itu, apakah harus langsung dikeluarkan atau ada treatment dulu? Ya, ini pertanyaan baik ya. Jadi sebenarnya hal-hal ini yang disampaikan Bu Bella, contoh pasien yang smart ya. Jadi pasang bukan berarti pasang selesai ya, tapi harus melakukan check up rutin. Dan memang perempuan di atas 30 tahun dianjurkan periksa payudara, karena baik dengan klinis maupun dengan periksa ultrasound. Nah ini yang kita lakukan setiap tahunnya juga dengan implan. Jadi selain payudara yang dicek juga implannya. Dan ini akan terdeteksi ada kebocoran atau tidak. Jadi nanti pas tahun ketiga boleh dicek dengan MRI untuk melihat itu juga. Nah sejauh ini Mbak Bella sudah berapa lama menggunakan implan?
4 tahun ya. 4 tahun. Nah, sempat ada mengalami keluhan kah? Mungkin sesekali atau seperti apa? Enggak, karena tidak, dan kebetulan saya juga itu ya breastfeeding juga, dan ini aman gitu, jadi tidak mengganggu. Jadi saya breastfeeding selama 1 tahun setengah setelah saya operasi, itu tidak masalah. Nah, ya itu breastfeeding tetap aman ya dok ya, Tetap meskipun kita aman, ada iya, implan bisa payudara. menyusui, iya. Oh, oke, baik. Nah, ini kita beralih mungkin informasi juga untuk pemirsa, ada yang juga bisa implan dengan lemak tubuh kita sendiri, itu seperti apa dok? Ya, jadi memang teknologi yang saat ini berkembang karena kita tahu tidak semua perempuan mau ada benda asing di badannya, baik karena alasan agama maupun alasan lainnya. Jadi kita menggunakan lemak pasien sendiri, yang digunakan di klinik kami di Ultimo. Kita menggunakan yang lemak diperkaya dengan stem cell. Jadi angka survival hidupnya si lemak itu akan tinggi gitu, jadi 70-80%. Tapi tetap memang tidak seperti implan ya. Kalau implan badan dimasukkan segitu itu akan stabil terus ya. Itu tidak ada menciut atau tidak ada menciut ya. Sementara kalau breast yang menggunakan fat ya lemak itu dia akan diserap sebagian dulu, terus nanti akan stay untuk jangka panjang, tapi tetap dipengaruhi oleh naik turunnya berat badan. Artinya kalau naik dia akan besar, kalau ya turun ya hilang. Mungkin akan lebih nampak lebih natural mungkin ya. Jadi seperti itu. Iya, memang natural tidaknya sebenarnya teknik breast implant pun bisa mencapai hasil yang natural selama dilakukan dengan baik dan jadi, pemilihan implan yang baik. Jadi pilihan baru ya untuk yang jauh lebih aman lagi. Oke, masih kita lanjutkan lagi dialognya sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Dialog Jurnal Siang, kami kembali sesaat lagi.